hakikat, amal hakikat. Hakikat tadi gunanya untuk membaiki roh. Roh yang baik itu roh yang kenal Allah. Nah, kayak apa roh kita ini supaya kenal Allah? Itu urusan amal hakikat, pekerjaan hakikat. Dan inti pekerjaan hakikat itu kembalinya kepada tiga. Pertama, murakabah. Murakabah. Murakabah itu artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, merasa ditilik oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Amal itu artinya adalah harakatul jismi awil qalbi. Itu ngarannya amal. Gerak tubuh, gerak jasad atau hati. Bila bergerak awak kita nih ngarannya beramal. Nah, bila bergerak hati kita ngarannya beramal. Itu arti amal. Fa in taharraka bima fihi sawab summiya ta'atan. Wa in taharraka bima fihi al-iqab summiyat maksiatan. Apabila gerak badan kita atau gerak hati kita itu ada pahalanya, itu ngarannya taat. Apabila gerak badan atau hati kita itu mengakibatkan kita disiksa, ngarannya maksiat. Jadi maksiat itu beramal juga. Mau kuat badan itu beramal jar. Orangnya penjudi. Kawah jadi padahal kan pak amalnya. Karena amal itu artinya gerak badan atau gerak hati. Bila bapahala ngarannya taat, bila maksiat ngaran, bilanya disiksa ngarannya maksiat. Itu arti amal. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kita fokuskan perhatian kita adalah amal yang mendatangkan sawab, pahala atau taat. Kita tinggalkan amal yang mendatangkan siksa, yaitu maksiat. Nah, amal taat ini ada tiga. Amal taat itu ada tiga. Pertama ada amal syariat ngarannya. Yang kedua ada amal tarikat. Yang ketiga ada amal hakikat. Ini ketiga-tiganya adalah taat. Ketiga-tiganya adalah taat. Baik amal kita ini syariat, baik amal kita ini tarikat, atau amal kita itu hakikat, itu sama-sama mendatangkan pahala. Amal syariat untuk apa? Para ulama tasawuf mengatakan amal syariat itu gunanya li islahil jawarih, untuk membaguskan anggota tubuh kita, membaguskan mata, membaguskan telinga, membaguskan mulut, membaguskan tangan, membaguskan kaki. Itu disebut adalah amal syariat. Kayak apa mata supaya bagus? Jangan memandang yang diharamkan Allah. Kayak apa mulut nang bagus? Jangan berkata-kata yang dilarang Allah. Kayak apa batis nang bagus? Jangan melangkah kepada jalan yang diharamkan Allah. Kayak apa tangan nang bagus?
jangan menjamah atau menyentuh yang dilarang Allah. Nah, membaguskan anggota-anggota tubuh kita ini itu urusan amal syariat ngarannya. Wa amalut tariqah li islahil qulub. Sedangkan amal tarikat itu untuk membaguskan hati. Amal tarikat itu gunanya adalah membaguskan hati. Kayak apa supaya hati jangan sombong, itu urusan amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan ria, itu amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan dengki, itu urusan amal tarikat yang mengurusnya. Nah, jadi amal tarikat itu adalah gunanya untuk membaguskan hati. Wa amalul hakikah li islahil arwah, sedangkan amal hakikat itu untuk membaguskan arwah. Membaguskan roh. Kayak apa roh kita ini supaya bagus? Roh nang bagus tuh nang kayak apa? Roh nang bagus tuh roh yang mengenal Allah. Roh yang bagus, roh yang mengenal Allah. Nah, kayak apa supaya roh kita ini bisa mengenal Allah? Itu urusan amal hakikat nang maaturnya. Urusan amal hakikat nang menuntunnya kepada demikian itu. Nah, jadi kita 3 amal yang perlu kita laksanakan. 1, amal syariat supaya zahir tubuh kita ini bagus. Yang kedua, amal tarikat itu kemudian dilaksanakan supaya hati kita bagus. Dan yang ketiga, amal hakikat kita lakukan agar roh kita ini bagus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Apa inti daripada amal syariat itu? Amal syariat itu saling banyakan. Tetapi kembali kepada 3 pokok. 3 pokok inilah yang disebut dengan amal syariat. Pertama, tobat. Nah, pertama tobat. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, istiqamah. Nah, ini seluruh amal syariat kembali kepada 3 ini. Tobat, kemudian takwa, kemudian istiqamah. Nah, tobat artinya apa? Membersihkan diri daripada yang kotor-kotor. Membersihkan diri daripada maksiat-maksiat. Itu tobat. Dimandii, mandi itu tobat ngarannya. Imbah mandi hanyar dipakaiani. Nah, dipakaiani betapi, babaju, bakupia, bermacam-macam pakaian. Nah, itu adalah takwa. Nah, kayak apa supaya jangan lepas pakaian itu dari kita? Ngarannya istiqamah. Manbanu berselawar, manbanu bertelanjang tuh ada istiqamah ngarannya. Istiqamah ini selalu berpakaian. Nah, artinya apa? Selalu menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dalam keadaan apapun. Itu istiqamah. Dalam keadaan susah, rajin ibadah. Dalam keadaan kaya,
rajin ibadah. Dalam keadaan sakit rajin ibadah. Dalam keadaan sihat rajin ibadah. Dalam keadaan apapun ibadah kada tertinggal. Ini ngarannya istiqamah. Nah, 3 hal itu urusan amal syariat. Nah, kemudian amal tarikat. Banyak banget tarikat tuh amalannya. Tetapi intinya kembali kepada 3. Supaya hati kita nih bagus. Pertama, ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, sidik. Yang ketiga, tumakninah. Nah, ini intinya. Seluruh amal tarikat buliknya kenang 3 ini. Bila yang 3 ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah mempunyai amal tarikat ngarannya. Berarti sudah punya hati yang bagus. Pertama, ikhlas. Nah, yang kedua, sidik. Setiap orang sidik pasti ikhlas. Orang ikhlas belum tentu sidik. Jadi sidik itu lebih tinggi kedudukannya daripada ikhlas. Orang sembahyang itu bisa ikhlas, belum tentu sidik. Belum tentu sidik. Buktinya apa? Belum tentu sidik. Seringkali kita mengucap dalam sembahyang itu Bismillahirrahmanirrahim, mulut kita, tapi hati kita di manakah? Hati kita di rumah. Itu kada jujur ngarannya. Kalau orang yang jujur mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kedudukan sidik lebih tinggi daripada ikhlas. Nah, yang ketiga, tumakninah. Tumakninah itu artinya tentramnya hati dengan Allah. Tentramnya inya tuh lawan Allah nang tentram. Lawan keluarga, anak, bini, laki, duit, harta, kekayaan, pangkat itu kadang membuat inya tentram. Tapi begitu mengingat Allah, hatinya tentram. Nah, ini tumakninah. Ini urusan tarikat. Urusan tarikat. Jadi kalau orang sudah lulus dalam tarikat itu pasti tentram dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini untuk orang tarikat. Nah, orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Nah, jadi kalau kita sudah bertarikat, lulus dalam tarikat itu, pasti kita tentramnya kita dengan Allah. Tak kumpul lawan siapa saja kadang membuat tentram. Tapi begitu kita ingat Allah, walaupun saurangan di hutan belantara, tetap tentram hatinya. Nah, ini sudah orang yang lulus dalam tarikah ngarannya. Nah, yang ketiga, hakikat, amal hakikat. Hakikat tadi gunanya untuk membaiki roh. Roh yang baik itu roh yang kenal Allah. Nah, kayak apa roh kita ini supaya kenal Allah? Itu urusan amal hakikat, pekerjaan hakikat. Dan inti pekerjaan hakikat itu kembalinya kepada 3. Pertama, murakabah. Nah, murakabah. Murakabah itu artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Nah, merasa ditilik oleh Allah. Merasa diperhatikan oleh Allah. Lalu kada wani berbuat hal-hal yang kada baik karena selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu murakabah. Bila orang tuh kawak nangka itu merasa diri diawasi oleh Allah siang malam, di kamar, di rumah, di pasar, di kantor, di hutan, di perumahan, merasa selalu diawasi Allah,
maka orang ini akan diberi Allah musyahadah. Nah, musyahadah. Bila orang itu sudah musyahadah lawan Allah, ngarannya ma'rifat lawan Tuhan. Jadi amal hakikat ini 3, muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Itu amal hakikat ngarannya. Wa'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Nah, itu musyahadah. Beribadahlah engkau melihat Allah. Itu musyahadah ngarannya. Tapi fa illam takun tarah, jikalau engkau belum mampu melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihat engkau. Nah, itu muraqabah ngarannya. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah siang, malam, bisukan, kamarian, dimanapun merasa dilihat oleh Allah, itu ngarannya kita muraqabah. Satu saat kalau kita terus menerus demikian, kita akan musyahadah. Kita akan musyahadah. Bila musyahadah tuh diberi ma'rifat ujung-ujungnya. Nah, amal hakikat itu 3 macam. Muraqabah, musyahadah, ma'rifah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amal ada 3. Amal syariat, yang pertama kita laksanakan amal syariat. Tobat, takwa, istiqamah. Supaya apa? Zahir tubuh kita bagus. Yang kedua, amal tarikat. Supaya hati kita baik. Dengan apa? Ikhlas, jujur, tumakninah. Tentram dengan Allah. Yang ketiga, amal hakikat, supaya roh kita ini baik. Nah, muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Para ulama sufi mengatakan la yasihul intiqal ila maqamin hatta yuhaqqika ma qablah. Tidak sah seseorang itu berpindah ke suatu makam, ke suatu amal, ke suatu perbuatan sebelum memantapkan sebelumnya. Sebelum mantap nang pertama jangan berpindah. Nang pertama apa tugas kita? Syariat. Amal syariat. Nah, jangan hendak masuk ke amal tarikat amun ini belum mantap. Jadi apa yang harus kita mantapi terlebih dahulu? 3 perkara. Tobat, takwa, istiqamah. Nah, 3 ini diurus. Bila 3 ini kita sudah mantap, nah hanya kita naik ke amal tarikat. Pertama tobat. Jadi pengertian tobat ini jangan kita beranggapan bahwa nang batubat itu orang-orang periman nang perlu kada. Kita ini perlu kepada tobat. Jangan dianggap orang nang tengah jalan itu nang harus bertobat. Jangan orang-orang nang kada karuan itu kita anggap inya perlu bertobat. Sebenarnya kita sendiri mesti selalu tobat. Kita tiap hari mesti tobat. Kita merasa kadang-kadang orang aja yang perlu bertobat, seorang kada perlu asa baik. Nah, ini nang kada mau naik kelas. Umuran itu aja. Kenapa? Karena bila merasa tobat orang nang perlu bertobat, seorang ini asa bujur sudah. Pada tobat itu perlu setiap orang. Walaupun lain-lain bentuk tobatnya. Sebagian orang ada yang mesti tobat daripada kafir. Sebagian orang ada yang perlu tobat daripada dosa besar. Sebagian orang ada yang perlu tobat dari dosa kecil. Sebagian orang ada yang perlu tobat daripada makruh. Tobat daripada khilaful aula yang kurang baik. Jadi setiap manusia dengan tingkatan apapun itu mesti tobat.
Nah kita sudahlah bertobat, sudah. Dulu minum arak, sekarang ampih. Dulu penjudi, sekarang ampih. Tobat. Dulu ketujuh riba, sekarang ampih. Tobat. Dahulu suka zina, sekarang ampih, sudah tobat. Nah cuma tahukah kita tobat kita itu diterima atau kada? Nah karena orang nang ampih itu belum tentu diterima. Intinya adalah diterima. Apakah tobat kita itu sudah diterima oleh Allah atau belum? Nah ini yang kada tahu. Maka kita kada boleh naik ke suatu makam, ke suatu tingkatan sebelum memantapkan tingkatan yang pertama. Hanyar tingkatan yang kedua, mantap nang kedua, hanyar naik ke tingkatan nang ketiga. Selama kita belum biris tingkatan syariat, kada akan bisa kita mengaji ilmu tarikat. Mengaji bisa, paham bisa, memakai pasti kada kawa. Memakai pasti kada kawa. Mau kada kawa. Tarikat belum biris, belum matang, belum selesai, kada akan bisa naik kepada hakikat. Maka dengan hakikat itulah kita bisa dapat kepada ma'rifat. Nah, jadi diibaratkan itu ma'rifat itu satu mutiara. Nah, mutiara, andaknya mutiara itu di dalam ruangan nang halus, muat awak. Ruangannya muat awak. Ruangan nang halus ini andaknya di sebuah kamar. Nah, kamar kawah jorong boleh membanam. Dan kamar itu andaknya dalam sebuah rumah. Nah, rumah ini mau naik sepeda motor kawah aja rumah. Nah, jadi kita kada bisa masuk ke rumah kalau kita masih banyak bawaan. Ada kawan. Kalau kita masih banyak bawaan kita ini masih berinting, sering banyakan bawaan. Kalau kita bakajal ke rumah, kada kawa. Buangi nang kada perlu supaya kita kawa masuk ke rumah. Motor ditinggal, nang mana diisi motor, toko ditinggal. Kalau mau angkut toko ke rumah, kada kawa. Kios ditinggal, kabun ditinggal, kada muat rumah. Nah, jadi nang kau masuk ke rumah hanya barang-barang tertentu. Nah, artinya apa? Syariat itu laksana rumah. Begitu kita masuk syariat, banyak nang kita tinggalkan. Riba tinggalkan, permainan tinggalkan, zina tinggalkan, semua aja tinggalkan. Kawa tuh kita masuk ke rumah. Nah, sepeda motor kawa dibawa ke rumah, sepeda kawa dibawa ke rumah. Begitu kita hendak masuk kamar, nah, ngalih hambo sepeda motor ke kamar, ngalih bawa kendaraan ke kamar itu, pas ditinggal di luar kamar, baka karasan kada kawa bahanjuran. Nah, sama halnya kita ini kalau hendak masuk kepada tarikat, buangi gawian-gawian yang lain-lain supaya kita muat bandak di situ. Nah, hendak masuk pulang ke hakikat, halus kamarnya muat awak, jam tangan gin dipacol kada kawa. Kacamata santok pacol juga. Nah, muat beti lanjang aja kawa lagi. Nah, hanyar kawa kita masuk ke kamar nah halus tuh untuk mengambil yang berharga yaitu mutiara atau ma'rifat itu. Nah, itu artinya kita kada kawa melangkah ke situ kalau sebelum matang nang pertama. Nah, syariat ini nang dibiriskan terlebih dahulu. Cara kita berjual beli, cara kita bergaul, cara kita makan, cara kita berpandir, cara kita berpakaian sesuaikan dengan syariat. Bila kada sesuai lawan syariat, hendak ke hakikat kada bisa.
jamin kada bisa. Napanya bisa? Pandirnya aja bisa, praktiknya kada bisa. Itu sudah hukum ketentuan. Syariat kada mantap kada kawan naik ke tarikat, tarikat kada mantap kada kawan naik ke hakikat. Nah jadi fokus kita ini adalah membaguskan dahulu syariat kita. Kayak apa membaguskan syariat? Tobat. Nang ketujuh manggibah, tobat. Nang ketujuh riba, tobat. Nang ketujuh memakai pakaian haram, tobat. Imbah kita tobat itu perlu diteliti, perlu dipikirkan, tobatku ini diterima juga kah, kada kah? Selama kita belum ada ketentuan tobat ini diterima atau kada diterima, hati kita masih kada nyaman, hati kita masih kada tentram karena belum ada kepastian tobat atau kada tobat. Takwa, kemudian ibadah, sembahyang, puasa, segala macam. Takwa, istiqamah terus menerus seperti itu. Bila 3 macam ini kawa, nah ayo ya naik kita ke amal apa? Ke amal tarikat.